Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Wanda. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenal 3 jenis sampah. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa saja jenis sampah? Yuk simak video ini sampai akhir ya. 3 jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Oke, yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan, sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Akan tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis sampah organik. Yang pertama ada sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya, seperti sisa-sisa makanan, yaitu sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Dan yang kedua ada sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air, contohnya seperti kayu, ranting pohon, dan daun-daunan kering. Nah, dari sampah organik itu memberikan manfaat juga loh adik-adik, seperti dapat dijadikan kompos dan pupuk sederhana, dapat menjadi tambahan pakan ternak, dan sampah organik kering juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan. Baik, yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai, dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Hal inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik seperti bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Nah, sampah anorganik ini juga memberikan manfaat loh adik-adik. Contohnya seperti sampah anorganik yang berupa plastik biasanya dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, dan sampah anorganik dari kaleng dapat dimanfaatkan menjadi pot bunga. Oke, jenis sampah yang terakhir yaitu sampah atau limbah B3. Limbah B3 mengandung zat atau bahan anorganik berbahaya. Seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari, namun karena ketidaktahuan tanpa sadar kita memperlakukan jenis limbah ini sama seperti sampah biasa. Padahal konsekuensi jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kesehatan kita sangat berbahaya. Adapun contoh limbah B3 yaitu baterai bekas, oli bekas, bohlam, aki bekas, toner bekas, dan lainnya. Kak Wanda, pada video kali ini kita akan belajar tentang sumber dan cara mengelola sampah. Nah, adik-adik tahu nggak sih sumber sampah itu berasal dari mana aja? Oke, yang pertama ada sampah yang berasal dari rumah tangga, yaitu sisa makanan, bahan atau peralatan yang sudah tidak terpakai, bahan pembungkus, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang kedua, sampah berasal dari tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, dan toko, yang berupa bahan dagangan yang rusak, buah dan sayur busuk, kertas, plastik, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada sampah yang berasal dari industri atau perusahaan, seperti limbah beracun dan mengandung zat yang membahayakan makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada dampak sampah bagi kesehatan dan lingkungan. Oke, yang pertama ada dampak sampah bagi kesehatan. Sampah memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia.
Pada sampah yang menumpuk dan membusuk, terdapat banyak penyakit dari bakteri dan virus seperti diare, tifus, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit. Yang kedua ada dampak sampah bagi lingkungan, yaitu terjadinya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan gangguan estetika. Dan sampah juga menyebabkan kemacetan lalu lintas jika pada saat penempatan sarana atau prasarana pengumpulan sampah yang biasanya berdekatan dengan sumber potensial seperti pasar, pertokoan, dan lain-lain, serta kegiatan bongkar muat sampah. Dari sampah ini menimbulkan banyak masalah lingkungan seperti terjadinya banjir, ikan-ikan mati, penyumbatan got, dan masih banyak lagi. Oke adik-adik, selanjutnya ada pengelolaan sampah yang dapat kita lakukan dengan cara memilah, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Pengelolaan sampah yang dapat kita lakukan yaitu 1. Memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. 2. Mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. 3. Menggunakan barang kembali dengan fungsi yang berbeda. 4. Mengelola sampah menjadi produk yang baru. Dan yang kelima, sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan dapat dibuat menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Nah, di sini ada foto dari pengelolaan sampah menjadi produk baru dan lebih bermanfaat. Oke Wanda, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R. 3R merupakan singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu prinsip 3R? Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah adalah urutan langkah yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang baik. Tujuan prinsip 3R ialah untuk mengurangi dan mencegah produksi sampah yang berlebihan lebih awal. Oke, yang pertama ada reduce. Reduce artinya mengurangi, yaitu sebisa mungkin melakukan pengurangan barang atau bahan yang digunakan dengan cara meminimalisir pemakaian benda-benda yang bisa menghasilkan sampah seperti benda sekali pakai. Contoh dari penerapan langkah reduce yang dapat kita lakukan seperti membawa botol minum atau alat makan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Dan saat berbelanja, kita dapat membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu memakai kantong plastik. Yang kedua ada reuse. Reuse merupakan sebuah aktivitas mengelola sampah dengan menggunakan kembali. Dengan memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai kembali, maka sampah pun menjadi berkurang. Nah, adapun contoh dari penerapan langkah reuse, yaitu membiasakan diri untuk tidak membuang kantong plastik. Sebaiknya kantong plastik tersebut dikumpulkan supaya bisa dimanfaatkan kembali jika diperlukan. Contoh lainnya seperti memanfaatkan kaleng bekas untuk dijadikan pot tanaman, tempat pensil, dan sebagainya. Oke, yang ketiga ada recycle. Tahap terakhir dari prinsip 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi, seperti laut, tanah, dan udara. Contoh dari penerapan langkah recycle yang dapat kita lakukan yaitu mengelola sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali, dan mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos.
Nah, oke adik-adik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.